Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Terapin Tekno. Tren smartphone zaman sekarang kalau kita lihat itu lebih mengutamakan ukuran layar dan juga bodi pada smartphone-nya. Ya, kalau kita lihat smartphone zaman sekarang itu memiliki diagonal layar sebesar 6, inch, bahkan ada yang lebih sampai 6,95 inch. Dengan harapan memberikan kepuasan kepada kalian ketika menggunakan smartphone dengan ukuran layar besar ataupun desain yang jumbo, ya alias besar juga. Tapi bagaimana dengan tipikal orang yang tidak suka dengan ukuran ponsel yang besar? Apakah masih ada brand smartphone yang memproduksi smartphone dengan ukuran yang compact dan tidak besar-besar banget gitu loh, sehingga enak banget saat digenggam? Yap, jelas masih ada. Salah satunya HP yang ada di tangan gue ini. Yap, kenalkan ini dia Asus Zenfone 9 alias Zenfone 9. Asus Zenfone 9 diresmikan secara global pada bulan September 2022 dan 2 bulan setelahnya itu baru masuk resmi di Indonesia dengan membawa segudang fitur dan spesifikasi yang bisa dibilang cukup lumayan overkill nih ya, dengan ukuran sekompak ini alias sekecil ini. Walaupun memang ukurannya kecil, bukan berarti fitur dan keunggulan HP ini tuh nggak didapat dari Zenfone 9. Justru akan membuat kalian merasa nyaman di balik gampuran smartphone dengan ukuran besar saat ini. Sekali lagi, Asus Zenfone 9 membawa pengalaman penggunaan smartphone dengan ukuran yang sangat compact karena ukurannya saja cuma 5,9 inch dengan panel yaitu AMOLED dan resolusinya juga udah Full HD+. Jadi udah kelihatan tajam banget layar dari HP ini, apalagi dengan ukuran layar yang bener-bener compact dan kecil ini. Refresh rate-nya juga nggak kalah keren seperti HP-HP jumbo, yaitu 120 Hz dengan kecerahan nitsnya bisa di-push sampai 1100 nits. By the way, HP ini juga udah support SDR10 Plus juga. Bahkan Asus juga nggak pelit dengan memberikan proteksi Corning Gorilla Glass seri Victus di HP-nya ini. Ya, HP compact udah pakai Corning Gorilla Glass Victus bukan? Ini bener-bener luar biasa banget. Semua spesifikasi yang ada pada layarnya ini yaitu Asus Zenfone 9 dapat mewakilkan aktivitas kalian di depan ponsel ini alias smartphone ini. Mau nonton film dan web series di sini bisa banget loh, apalagi dengan ukuran layar yang mungil yang bisa digenggam dengan satu tangan yang sangat nyaman, apalagi kalau diajak buat rebahan. Ya, enaknya kalau kita ajak buat rebahan gak bakalan ketiban nih HP kalau misalkan jatuh, dan rasanya gak bakalan sakit gitu. Yang gue bener-bener salutin, kualitas warna dari HP itu bener-bener tajam banget dan warnanya colorful banget lah ya. Mungkin ini karena Asus memberikan kualitas sRGB 151%. Selain itu, kalian juga gak bakalan dibikin terpukau dari segi layarnya saja, tapi desain dari HP ini merupakan nilai tambah yang menjadi daya tarik tersendiri. Unit yang kita pegang saat ini memiliki warna midnight black dengan desain yang diberikan Asus itu terkesan minimalis, dan tulisan spesifikasi kameranya ada angka 09 di bawahnya ini. Ada juga sedikit ornamen gambar segitiga nih yang membuat kesan elegan dari konfigurasi kameranya ini. Pokoknya nanti soal kamera kita bakalan bahas ya teman-teman. Lalu untuk bahannya sendiri, bagian belakangnya ini sangatlah lembut dan memberi genggaman grip yang bener-bener kuat banget. Karena bagian belakangnya ini bisa dibilang bukan polikarbonat ataupun metal, jadi bahan belakangnya ini kerasa kayak kulit gitu. Tapi minusnya kalau kita geser kayak gini itu agak sedikit ada ya goresan gitu. Tapi nggak usah takut kegores-gores bagian belakang dari HP-nya ini, karena Asus sudah memberikan hardcase yang dimana bentuknya itu cukup keren ya. Ini bukan silikon melainkan hardcase dan ini benar-benar solid banget. Bagian belakangnya juga hampir sama seperti bagian belakang dari tekstur HP-nya ini. Jadi ya oke lah hardcase-nya ini, apalagi gratisan. Oh ya, ada satu bagian yang penting dari HP ini yang tertinggal, yaitu HP ini memiliki sertifikat IP rating 68. Sehingga Zenfone 9 ini dapat menghindari percikan air dan dapat bertahan di dalam kedalaman ya 1,5 meter ya guys ya, dengan waktu sekitaran 30 menitan. Jadi ini enak banget lah HP ini buat diajak berenang juga gas, apalagi dengan desain sekompak ini. Selanjutnya untuk konektivitas dari HP ini, buat harga dan ukuran yang diberikan itu terbilang lebih banget. Bahkan ini bener-bener lengkap banget lah ya, HP ini udah paket lengkap. Contohnya di sini udah pakai lubang USB Type-C. Ada SIM card yang hybrid, dual storage speaker atas bawah, dan juga yang terpenting di sini ada jack 3,5 mm. Ya, HP mana lagi coba seri flagship yang masih nanemin jack 3,5 mm. Mungkin karena desain HP ini agak sedikit lebar ya, jadi
ya masih oke aja sih, 6 GB 3,5 mm. Untuk fingerprintnya sendiri ya, HP ini tuh masih side mounted, belum under display sayangnya ya teman-teman, dan responnya juga cukup lumayan cepat nih. Tapi di sini gue ngalamin entah kenapa fingerprintnya ini nggak bisa langsung nyala kalau misalnya kita tempelin. Pokoknya kalau misalnya kita pengen nyalain HP, kita harus pencet dulu fingerprintnya, abis itu baru kita tempelin sidik jari kita. Dan kalau misalnya nggak kayak gitu, nggak bakal bisa kebuka. Ini jadi salah satu minus dari si Asus Zenfone 9 ini. Lanjut ke bagian yang paling penting, yaitu jeroan nih. Dari dulu memang Asus nggak pernah main-main untuk urusan spesifikasi. Nggak laptop, nggak smartphone, bener-bener totalitas banget lah ya. Walaupun Snapdragon 8 Gen 2 sudah rilis ya guys ya, tapi dapur pacu dari Asus Zenfone 9 ini yang pakai Snapdragon 8 Plus Gen 1 udah lebih dari cukup dengan ukuran ponsel yang sekompak ini. Unit yang kita pegang ini dengan varian 6GB RAM dan juga 128GB storage. Nah, buat skor AnTuTu-nya sendiri kita dapat di angka 1 jutaan. Terus juga untuk Geekbench 5-nya juga menggambarkan hal yang sama. Dengan single core dapat di angka 1279 dan multicore di angka 4088. Kalau kita lihat dari skor benchmark, HP ini tuh cukup lumayan mewakili lah buat HP sekelas gaming sekompak ini. Ya, tapi gimana untuk urusan ngegame? Nah, untuk urusan ngegame bisa dibilang ini udah nggak usah diragukan lagi. Minusnya cuma satu aja, yaitu masalah layarnya yang kekecilan gitu loh. Soal performa udah nggak usah diragukan lagi. Sekali lagi, soal performa nggak usah diragukan lagi. Karena buat main game PUBG Mobile lancar jaya, tidak ada frame drop sama sekali. Oke lah buat main game PUBG Mobile. Terus juga buat main game Mobile Legends, ya sayangnya cuma mentok di settingan tinggi aja alias high. Tidak bisa mentok sampai ultra. Mungkin butuh update software kali ya, atau enggak update dari gamenya ini. Nanti pokoknya kita tunggu aja. Yang terpenting buat FPS-nya buat main game Mobile Legends ini bener-bener lancar jaya. FPS-nya stabil di 60 FPS dan minim terjadi frame drop. Dan yang terakhir buat main game Genshin Impact settingan highest 60 FPS, HP ini bisa ngelibas dengan cukup baik. Walaupun memang ya ada sedikit frame drop kalau misalkan suhunya udah agak sedikit lumayan panas. Cuman yang menarik dari HP ini, walaupun desainnya yang compact sekecil ini, buat masalah suhunya bisa dibilang ini nggak terlalu panas. Bahkan ini lebih adem ketimbang HP-HP gede lainnya ya, dengan ukuran 6 inch ke atas gitu loh ya. Mungkin hal ini dibantu dengan sistem coolingnya pada Zenfone 9 yang telah berubah drastis dengan mengenalkan teknologi ruang uap. Jadi penyebarannya cukup lumayan ya, merata gitu loh, nggak cuma di satu titik aja. Cuman permasalahan seriusnya yaitu masalah framenya ini, karena framenya terbuat dari metal ya, bisa dibilang metal bahannya ya, dan ini kerasa panas banget ya, bahkan lebih adem bagian belakangnya ini ketimbang bagian metalnya ini. Jadi memang rekomendasi gua pakein casing itu udah yang paling benar. Hardcase bawaan ini jangan sampai hilang, soalnya kalau dipakein casing udah tuh bebas HP ini dari yang namanya panas. Sekarang kita beralih ke masalah audionya. Sistem audio dari HP ini udah pakai teknologi dual stereo speaker yang bener-bener enak banget. Bahkan gue bisa klaim ini dengan HP 7 jutaan speaker terbaik untuk saat ini. Gue nggak habis pikir Asus ngasih teknologi apa di speakernya ini. Kalau nggak percaya dengerin aja deh ya. Lalu kapasitas baterai yang diberikan dengan ukuran semungil ini tergolong besar dengan kapasitas yaitu 4300 mAh dengan dukungan fast charging 33 watt hypercharging dan dibantu dengan teknologi FFC teknologi. Jadi membuat pengisiannya itu semakin cepat namun mengurangi pendeknya umur dari si baterainya ini. Dan penggunaan seharian HP ini tuh cukup lumayan irit. To be honest, ini bener-bener irit banget. Mungkin karena desainnya yang mungil dan diagonal layarnya yang cuma 5,9 inch, jadi nggak memakan daya yang begitu besar. Lanjut ke bagian kamera, yang dimana kameranya sendiri memiliki konfigurasi dual kamera dengan kamera utamanya beresolusi 50 megapiksel yang udah pakai sensor IMX766. Yap, buat hasilnya sesuai dengan harga dan kualitas yang diberikan, karena memang hasilnya bisa dibilang nggak bagus-bagus banget dari HP ini, detailnya kurang, terus juga warnanya bisa dibilang nggak terlalu bagus banget lah seperti HP-HP di kelasnya. Tapi overall menurut gue udah oke banget buat hasilnya, walaupun memang tidak bersaing dengan HP sekelasnya ya teman-teman, karena memang hasilnya ini seperti HP kelas 4 jutaan kalau menurut gue pribadi. Ya mungkin dibantu dengan image processingnya aja, jadi
membuat HP ini tuh terkesan lebih baik ketimbang HP 4 jutaan yang ada di pasaran untuk saat ini. Terus juga komplainan gue yaitu masalah processing image-nya yang agak sebegitu lama. Kalau misalnya kita jepret, terus kita harus menunggu beberapa sekian detik dulu, baru hasilnya itu bisa kita lihat alias kita bisa preview. Untuk hasil video dibantu dengan gimbal hybrid stabilizer, menurut gue ini memberikan kesan stabil yang benar-benar bagus banget, natural lah menurut gue untuk hasil videonya. Jadi bisa kalian lihat ataupun bisa kalian nikmatin lah untuk kualitas video dari HP ini. Ini untuk kualitas videonya Full HD plus 60 fps. Cuma megang satu tangan, pakai stabilizer yang biasa, nggak pakai yang steady parah banget lah. Kalian lihat sendiri. Jujur, Asus Zenfone 9 memberikan gua banyak kemudahan untuk penggunaan gua selama 2 bulan belakangan ini. Di sini bener-bener nggak habis pikir gua sama HP yang satu ini. Tadi sebenarnya tuh gue pengen jadiin HP ini sebagai daily driver, tapi apa dayanya HP ini cuma pinjaman aja. Namun kalau misalnya Asus pengen ngirim lebih banyak, bisa aja kirim langsung aja. Tapi dibalik itu semua, HP ini punya ukuran yang bener-bener pas di tangan, yang dimana itu enak banget. Apalagi dari segi layar yang bener-bener tajam, spesifikasinya mantep. Tapi kekurangannya dari kameranya aja yang menurut gue itu kurang gitu loh ya, alias kurang keren. Namun kalau dari segi fitur bisa dibilang ini udah lengkap banget. Overall dengan harga yang diberikan, si Asus Zenfone 9 ini worth it banget untuk kalian beli. Jadi mungkin cukup sekian aja video kali ini mengenai review Asus Zenfone 9. Kalau misalnya kalian punya pendapat ataupun punya pertanyaan lainnya, bisa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di @serapintekno. Jika teman-teman menyatu brand kita, Chandra pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. Until next time, goodbye.